Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putriana H, NIM 20700120084, kelas C Pendidikan Matematika, UIN Alauddin Makassar. Pada video kali ini, saya ingin membahas materi mengenai aliran behaviorisme, khususnya mata kuliah Psikologi Pendidikan. Baik, yang pertama pengertian teori belajar behaviorisme. Behaviorisme atau aliran perilaku, juga disebut perspektif belajar, adalah filosofi dalam psikologi yang berdasar pada proposisi bahwa semua yang dilakukan organisme, termasuk tindakan, pikiran, atau perasaan, dapat dan harus dianggap sebagai perilaku. Behaviorisme bisa juga disebut dengan behavioristik, yang artinya teori belajar yang mengedepankan perubahan perilaku peserta didik sebagai hasil proses pembelajaran. Teori belajar ini berorientasi pada perilaku yang lebih baik. Selanjutnya, tokoh behaviorisme. Yang pertama, Edward Lee Thorndike. Beliau adalah salah satu psikolog Amerika pertama yang menerima semua pendidikannya di Amerika. Beliau dibimbing oleh William James di Harvard University. Dia adalah periset perkembangan psikolog hewan. Dia sendiri pernah berencana untuk menjadikan anak-anak sebagai subjek penelitian, namun hal ini terlarang. Kemudian dia memilih anak ayam untuk dijadikan risetnya. Tokoh selanjutnya ialah Pavlov. Dilahirkan di kota Ryazan, Rusia Tengah sebagai anak tertua dari 11 anak bersaudara. Ayahnya seorang pendeta di desa. Posisi di dalam keluarganya membuatnya bertanggung jawab dan dorongan untuk bekerja lebih keras pada usia dini. Singkat cerita, pendidikan yang diperoleh dari universitas menjadikannya sosok yang dipuji oleh masyarakat. Pavlov menjadi bagian dari inteligensia. Seorang sejarawan mengatakan, Pavlov hampir fanatik kepada sains murni dan riset eksperimental yang didukung oleh energi dan kesederhanaan seorang petani. Selain dua tokoh yang saya sebut, masih banyak tokoh-tokoh behaviorisme. Kita pindah ke prinsip teori belajar behavioristik. Pertama, apabila seseorang sudah mampu menunjukkan perubahan perilaku, maka dikatakan sudah belajar. Artinya, kegiatan belajar yang tidak membawa perubahan perilaku tidak dianggap belajar menurut teori ini. Kedua, hal yang paling penting pada teori ini adalah stimulus dan respon, karena bisa diamati. Hal-hal selain stimulus dan respon tidak dianggap penting karena tidak bisa diamati. Ketiga, adanya penguatan, yaitu hal-hal yang bisa memperkuat respon. Penguatan bisa berupa penguatan positif dan negatif. Selanjutnya, ciri-ciri teori belajar behavioristik. Yang pertama, mengutamakan pengaruh lingkungan. Hasil pembelajaran fokus pada terbentuknya perilaku yang diinginkan, mementingkan pembentukan reaksi atau respon, bersifat mekanistis atau dilakukan dengan mekanisme tertentu, misalnya meminta maaf. Yang terakhir, menganggap latihan itu adalah hal yang penting dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, hukum pada teori belajar behavioristik. Hergenhan dan Matthew menyatakan bahwa teori belajar ini mencakup 4 hukum, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, hukum kesiapan. Hukum kesiapan berarti bahwa kegiatan pembelajaran akan memberikan hasil yang diinginkan jika ada kesiapan, baik kesiapan oleh pendidik maupun peserta didik.
Yang kedua, latihan. Hukum latihan memiliki arti bahwa semakin banyak latihan, maka semakin besar peluang untuk berhasil. Artinya, kegiatan pembelajaran akan berhasil jika peserta didik dibiasakan untuk latihan secara kontinu dan terukur. Yang ketiga, hukum efek. Hukum efek berarti bahwa efek yang dirasakan oleh peserta didik setelah belajar akan memotivasi dirinya untuk terus belajar. Contohnya, seorang peserta didik mendapatkan hadiah berupa buku paket matematika karena berhasil mendapatkan nilai sempurna di ujian tulis matematika. Efek yang dirasakan adalah bangga dan bahagia. Efek itu diharapkan bisa memotivasi peserta didik tersebut untuk terus belajar. Keempat, hukum sikap. Hukum sikap berarti sikap yang terbentuk setelah melakukan pembelajaran. Perubahan sikap dipengaruhi oleh hal-hal yang ia dapatkan selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Selanjutnya, contoh penerapan teori belajar behavioristik. Teori belajar behavioristik ini adalah teori belajar yang umum digunakan di Indonesia. Hal ini bisa dilihat dari contoh berikut ini. Yang pertama, guru menyusun materi atau bahan ajar secara lengkap mulai materi sederhana sampai kompleks. Kedua, selama mengajar, guru lebih banyak memberikan contoh berupa instruksi. Yang ketiga, jika guru menjumpai adanya kesalahan baik pada materi maupun pada peserta didik, maka akan segera diperbaiki. Yang keempat, guru lebih aktif memberikan latihan agar terbentuk kebiasaan yang diinginkan. Yang kelima, guru memberikan evaluasi berdasarkan perilaku yang terlihat. Yang keenam, guru harus mampu memberikan penguatan baik dari sisi positif maupun negatif. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan teori belajar behavioristik. Produk yang dibuat oleh manusia selalu memiliki dua sisi yang saling berkebalikan, yaitu kelebihan dan kekurangan. Begitu juga dengan teori belajar behavioristik. Adapun kelebihan dan kekurangan teori ini adalah pertama, kelebihan. Peserta didik dibiasakan untuk latihan dan praktik yang di dalamnya memuat unsur kecepatan, spontanitas, kelenturan, refleks, dan daya tahan. Kemudian mampu mendorong peserta didik untuk berpikir linear dan konvergen. Memudahkan peserta didik untuk mencapai suatu target tertentu dalam pembelajaran. Selanjutnya, kekurangan. Membatasi kreativitas, produktivitas, dan imajinasi peserta didik. Pembelajaran hanya berpusat pada guru sehingga peserta didik terkesan pasif. Berpotensi menimbulkan hukuman verbal dan fisik seperti memberi hukuman peserta didik yang melanggar aturan atau bahkan menjewer. Hukuman semacam ini justru bisa berakibat buruk pada perubahan perilaku peserta didik. Terakhir, timbul kesulitan untuk menjelaskan kondisi belajar yang kompleks karena hanya beracuan pada stimulus dan respon. Itulah materi yang saya bawakan mengenai aliran behavioristik atau behaviorisme. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.